اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Meneruskan istiqamah kita setiap malam Senin selepas pembacaan Hadrah Basaudan, kita akan mendengarkan nasihat daripada seorang wali kutub, yaitu Imam Al-Habib Abdullah bin Muhsin bin Muhammad Al-Attas radhiyallahu taala anhu, yang terkenal dengan Habib Keramat Empang Bogor. Ini Habib adalah sosok yang menyebarkan cinta, yang menyebarkan kasih sayang, yang mengumpulkan para pecintanya, sehingga bukan cuma di zaman beliau akan tetapi diteruskan oleh anak-anaknya, lalu diteruskan oleh cucu-cucunya sampai ke zaman guru kita Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saggab, mengajarkan apa yang diajarkan oleh datuk beliau Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Di antaranya adalah yang sering diulang oleh guru kita, bahkan setiap di dalam majelis pasti guru kita bawain hadis ini sampai kebanyakan dari kita pasti hafal. Apa itu? Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama yang dicintainya. Bahkan beliau berkata di dalam riwayat yang lain, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang nanti kelak dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Kenapa kok begitu sangat agung, begitu sangat mulia, begitu sangat mengena rasa cinta? Karena kata Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, beliau akan menerangkan, Tsumma qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin, wa kullu man ahabba ahadan wattaba'ahu. Setiap orang yang mencintai seseorang dan tidak cukup dengan cinta saja, tapi orang tersebut mengikuti orang yang dicintainya. Jadi kata Habib Keramat, setiap orang yang cinta kepada seseorang, baik itu gurunya, baik itu wali min auliyaillah, apalagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia tidak cukup cinta tapi mengikuti orang yang dicintainya, mengikuti wasiat dan amanat ajaran ilmu daripada gurunya, mengikuti daripada yaitu wali yang dia cintainya, maka kata beliau, wa in lam ya'mal ka'amalihi lahiqa bihi. Walaupun si pencinta tersebut amalnya kagak persis dengan yang dicintainya, istiqomah kita, hati kita, amal kita enggak sanggup kayak guru kita Habib Hasan bin Ja'far. Apalagi dengan para aulia Allah, apalagi dengan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang sangat luar biasa, kata Habib Keramat Empang, kalau orang sudah cinta kepada seseorang, lalu orang tersebut mengikuti yang dicintainya, walaupun amalnya kagak sama dengan amal yang orang dicintainya, maka kata beliau pasti orang sang pecinta itu akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang dicintainya. Dalilnya apa? Dalilnya itu adalah qala Allah taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Dan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Lalu tidak cukup orang yang beriman itu saja, tapi Allah sebutkan wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka orang-orang yang beriman, biimanin, dalam keimanan. Jadi Allah bilang ada orang-orang yang beriman,
Kemudian ada anak cucu keturunan orang yang beriman tersebut, di mana anak cucunya itu mengikuti daripada kakek moyangnya di dalam keimanan, di dalam keyakinan. Iman yang dimiliki oleh kakeknya, iman keyakinan yang dimiliki oleh para pendahulunya diikuti oleh anak cucunya. Maka orang-orang yang beriman beserta anak cucu yang mengikuti daripada keimanannya tersebut, apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kata Allah, kami akan pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga gak aneh kalau Nabi SAW pernah mengkhabarkan, innallaha yarfa'u dzurriyyatal mu'min fi darajatih wa in kanu dunahu fil amal. Sesungguhnya Allah nanti kelak akan mengangkat derajat daripada yaitu anak cucu keturunan orang yang beriman di dalam derajatnya. Walaupun sebenarnya kenyataannya mereka anak cucunya itu berada di bawah orang yang beriman tersebut di dalam amal ibadahnya. Kok bisa? Modalnya cuman yakin, modalnya cuman iman, modalnya cuman ngikutin, tapi kok bisa dipertemukan di dalam derajat yang sama walaupun amalnya berbeda. Ternyata kata Nabi SAW, litaqirra bihim ainuh, agar orang yang beriman tersebut bisa senang, bisa bahagia, bisa tentrem, bisa nyaman dengan yaitu dia melihat anak cucu keturunannya satu derajat dengan dia di dalam surga, bersama dia di dalam surga. Allah menghibur orang-orang beriman dengan mempertemukan anak cucu mereka, para muhibbinnya, para pecintanya di dalam surga. Maka kata Habib Keramat Empang Bogor, alhaqa bihim dzurriyyatahum, kok bisa Allah mempertemukan ini anak cucu mereka bersama mereka, orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang diikutinya. Apa sebabnya? Sebabnya satu, kata beliau, li'annahum ahabbu a'malahum. Karena para pecinta itu, para anak cucu keturunannya itu, mereka pasti mencintai amal-amal yang telah dilakukan oleh orang yang dicintainya. Dia cinta kepada ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya hadir majelis, ayahnya berdakwah. Dia cinta kepada kakeknya. Kenapa? Karena kakeknya aulia Allah yang rajin ibadah. Ini anak cucu muhibbinnya ini, murid-muridnya cinta kepada itu orang yang dicintainya karena amalnya, karena dia cinta kepada amalnya. Waradu amalahum, dan mereka sudah ridha dengan amal yang telah dilakukan oleh gurunya, yang telah dilakukan oleh ayahnya, yang telah dilakukan oleh kakeknya. Mereka cinta dan mereka ridha. Karena sebab cinta dan ridha tersebut, maka Allah pertemukan anak cucu tersebut dengan kakek datuk-datuknya. Para murid-muridnya dipertemukan lagi dengan gurunya. Maka kata beliau Habib Keramat Empang Bogor, perbandingannya juga sama. Kalau orang yang beriman dipertemukan lagi dengan anak cucu mereka, bagaimana dengan orang yang tidak beriman? Bagaimana dengan orang-orang kafir? Maka kata beliau, wa kadzalikal kuffar. Begitu juga orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, orang-orang para pendosa, orang-orang yang berlumuran dengan maksiat yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Rasulullah. Apa kata Habib Keramat Empang? Alhaqa bihim dzurriyyatahum. Allah pasti akan pertemukan anak cucu keturunan orang kafir tersebut dengan orang-orang kafir. Di mana tempatnya? Sudah pasti
di neraka. Na'udzubillah min dalik. Loh kok bisa? Sebabnya apa? Karena kata beliau, waman radiya bi'amalihim. Begitu juga sebabnya satu, apa? Ridho. Ridho, cinta kepada amal perbuatan orang kafir. Sehingga bukan anak cucu saja, tapi siapa saja yang ridho, yang senang, yang demen, yang cinta kepada amalnya orang kafir akan berkumpul dengan orang-orang kafir. Walihada qala Allah Ta'ala mukhatiban al-kuffar alladzina asaruhu sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kata Habib Keramat Empang Bogor, ada dalilnya. Apa dalilnya? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 112, di mana Allah mengajak bicara kepada orang-orang kafir yang mana mereka itu hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah bilang kepada mereka, wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Dan mereka orang-orang kafir telah membunuh para nabi-nabi tanpa landasan kebenaran. Loh kok bisa? Orang-orang kafir di zaman Rasulullah gak bunuh nabi, karena nabinya cuman satu, Nabi Muhammad. Kok kenapa Allah Subhanahu wa taala singgung mereka? Wa yaqtulunal anbiya bighairi haqq. Mereka telah membunuh para nabi-nabi. Berarti apa? Banyak para nabi-nabi yang dibunuh tanpa ada landasan kebenaran. Apa sebabnya? Walhal annahum lam yaqtulu ahadan. Kenyataannya, kata Habib Keramat Empang Bogor, di zaman itu orang-orang kafir yang hidup di zaman Nabi SAW belum pernah membunuh seorang pun daripada para nabi-nabi. Karena nabi yang ada cuma Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tidak terbunuh di medan perang. Loh kok Allah bisa bilang mereka ini membunuh para nabi-nabi? Ternyata sebabnya itu adalah bukan mereka, tapi datuk mereka, tapi leluhur mereka, tapi kakek-kakek mereka dari kaum Yahudi, dari kaum Nasrani, yang mana kerjaan mereka kalau sudah ikhtilaf, tidak sesuai pendapatnya dengan para nabi, para rasul, mereka membunuh para nabi-nabi tersebut. Mereka mengejar para rasul tersebut, dan banyak para nabi-nabi yang terbunuh, di antaranya seperti Nabi Zakaria alaihissalam beserta putranya Nabi Yahya alaihissalam, dan juga Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Kalau tidak Allah selamatkan ke atas langit, maka pasti akan dibunuh oleh orang-orang kafir. Karena mereka, anak cucu mereka ini adalah orang-orang yang cinta, orang-orang yang ridho kepada leluhur mereka, maka mereka dipertemukan, disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Sebabnya apa? Sebabnya itu li'annahum radu amalahum wa kufrahum. Karena orang-orang kafir yang hidup di zaman Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang ridho dengan amal perbuatan leluhur mereka, dan mereka ridho dengan kekufuran para leluhur mereka yang bertentangan dengan para nabi-nabi, dan mereka membunuh para nabi-nabi. Oleh karenanya sangat beruntung sekali kita yang mana setiap malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Jumat, dan malam-malam lainnya kita punya guru selalu mengajak kita hadir ke majelis taklim. Kita punya guru selalu mengajak kita basah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya guru mengenalkan para aulia Allah, para kekasih Allah. Kita diajak membaca Hadrabas Saudan agar kita bisa mengucapkan Al-Fatihah kepada mereka, sehingga ada sambungan diri kita dengan para kekasihnya Allah. Dan ini adalah ajaran
ajaran cinta. Ini adalah ajaran kasih sayang yang diajarkan oleh guru kita Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, dan inilah ajaran daripada ajaran guru beliau Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Balvagi, yang mana ajarannya sama dengan ajaran guru kita. Begitu juga ayah-ayahnya, begitu juga para leluhurnya. Harapan mereka cuma satu, apa itu? Rabbana wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi atyabul maudhi'i. Harapan mereka agar kita semua, para pecintanya, para muhibbinnya, anak-anak muridnya, anak-anak cucunya, semuanya bisa dikumpulkan bersama mereka kelak di surga Firdaus, sebaik-baiknya tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa berkumpul dengan mereka, bukan cuma di alam dunia, akan tetapi berkumpul dengan mereka di barzah, dibangkitkan bersama mereka di padang mahsyar, dimasukkan ke dalam surga bersama mereka. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fit tariqatihim wal mu'afatin minal fitani.